Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Cinere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, udah gak kerasa untuk beberapa hari lagi kita akan menghadapi akhir tahun atau tahun baru, yaitu tahun 2024. Gimana nih teman-teman, apakah udah pada ngelis resolusi untuk 2024 atau ya udah jalanin aja apa adanya? Yang udah punya list resolusi untuk 2024 bisa tulis di kolom komentar, dan kalau yang belum bisa tulis di kolom komentar juga ya. Tapi kalau aku jujur udah ngelis resolusi untuk 2024 dari tahun 2023 yang belum sempat terlaksana atau goalsnya belum berhasil. Jadi aku pengen berharap untuk di tahun 2024 itu berhasil semua. Doain aja ya teman-teman, amin. Dan aku juga bakalan mendoakan untuk teman-teman yang ada di rumah juga, semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan segala urusannya dan dipermudah untuk rezekinya, dan semoga goals untuk 2023 yang tertunda atau yang belum berhasil semoga di tahun 2024 berhasil semua, amin. Meskipun kita manusia hanya bisa berencana, semoga Allah mempermudahkan segala rencananya dan semoga Allah mengabulkan rencana kita untuk 2024 ke depannya. Jadinya aku mau mikir kalau untuk video ini kayaknya nggak usah di-update di YouTube, soalnya aku takutnya ada yang nggak suka dengan video aku, atau mungkin ada yang bosan dengan video-video aku yang kayaknya kok videonya itu ngelipatin baju terus ya mbak ya, gitu kan ya. Namanya juga ibu rumah tangga, pasti nggak jauh yang namanya kerjaan rumah itu. Contohnya seperti ngelipatin baju kalau baju-baju yang udah kering. Mungkin di sini ibu-ibu atau kakak-kakak yang ada di rumah yang sedang nonton video aku, biasanya untuk baju yang sudah kering yang udah kita jemur itu biasanya kalian dilipat dulu atau ya udah taruh aja dulu, nanti sampai ada mood buat beresin sampai rap. Selesai jemurin, terus jemurannya kering, langsung aja deh gercepin, lipetin baju, terus langsung masuk ke setrikaan, lanjut masukin ke lemari. Yang biasanya kalau emang buat baju sehari-hari itu nggak disetrika, lanjut pisahin baju yang bakalan mau dibawa ke laundry. Kalau aku pengennya langsung yang satset, tapi ada kalanya aku juga pernah males untuk beresin pekerjaan atau terutama yang lipetin pakaian dan maupun setrikaan. Jadi makanya aku setrikaan itu langsung aja ke laundryan atau ditumpuk aja sampai nanti baju setrikaan itu numpuk banyak. Tapi itu jarang banget, aku nggak suka juga karena ya kalau numpuk barang gitu kayak nggak enak gitu ya dilihatnya. Jadi ya udah deh, numpuknya itu paling seminggu atau 2 minggu baru langsung ke laundryan aja. Oke, kita ganti topik untuk sementara waktu. Kita mau ganti topik, gimana nih bunda-bunda yang ada di luar Jakarta atau yang ada di Jabodetabek, apakah untuk di tahun ini pas hari Natal sampai tahun baru, apakah sudah pada hujan untuk di daerah kalian atau belum? Kalau untuk di daerah Cinere Depok itu alhamdulillah setiap hari hujan dan setiap hari ada aja
Hal-hal yang tidak kuduga biasanya itu kalau misalkan pagi kok awannya panas ya, tiba-tiba 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian tiba-tiba turun hujan, dan kebetulan aku juga lagi jemur, harus benar-benar sat gitu ya, langsung diturunin bajunya. Dan ada kalahnya kayak udah mendung tapi ditunggu-tunggu kok nggak hujan-hujan, akhirnya oke, besok aja jemurin bajunya di pagi hari. Tapi tetap disyukuri dan tetap bersyukur karena musim di Indonesia itu cuma ada 3 ya teman-teman. Wow, coba kalau kita berada di luar negeri gitu maksudnya, atau tinggal di luar negeri, pasti untuk November, Desember itu turun salju. Dan alhamdulillah kita tidak ada di luar negeri, jadi cuaca untuk dan apa maksudnya November dan Desember itu hanya hujan, rintik-rintik yang deres tapi yang gak awet juga gitu ya deresnya. Dan alhamdulillah di Cinere gak ada yang namanya banjir. Mungkin di teman-teman di tempat kalian ada yang, di daerah kalian ada yang kebanjiran atau tidak, bisa ditulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah untuk kerjaan lipetin baju atau lipetin pakaian alhamdulillah selesai juga. Terus aku langsung lanjut beresin ini aku beli paket mie Indomie, dan kebetulan juga belum aku beresin, jadi aku ya udah beresin aja. Sekalian aku nata-nata untuk tisu dan mie. Untuk mie-nya aku langsung iketin aja 55, karena emang aku jualnya itu langsung satu ikat 5 itu sekarang berapa. Tapi ada juga yang beli satuan, jadi monggo kalau mau beli satuan boleh, atau mau beli paket satu ikat itu isinya 5 juga boleh. Itu aku enggak yang ribet banget, soalnya kalau nggak diiketin gitu kayak nanti tuh ada aja setiap aku kebongkar untuk satu dus mie itu pasti ada aja yang kurang mie-nya, atau kalau dihitung-hitung kok ada yang kurang, ada yang kadang lebih gitu. Kalau pas dihitung kurang kayaknya dipikir-pikir rugi, tapi kalau misalkan pas lagi dihitung-hitung lebih kok kayaknya boleh juga sih, jadi makanya dilanjutin seperti itu ya. Ini lanjut langsung taruh di lemari, dan kebetulan aku cuma ngikatnya itu 20 piece, jadi ikatannya itu cuma 4 biji doang. Oke, ini lanjut aku mau ngerjain kerjaan selanjutnya, yaitu nyapu ngepel. Dan kebetulan aku video ini itu hanya saat aku ngepel aja, jadi mohon maaf untuk video saat aku nyapu itu aku nggak nge-record. Dan nggak apa-apa ya teman-teman, yang namanya juga ya kadang disambi-sambi untuk buat videonya sambil ngerjain kerjaan sambil videoin juga, jadi mohon maaf kalau misalkan untuk video kali ini aku nggak ngevideoin semua tentang kegiatan aku untuk keseharian ibu rumah tangga. Nyapu ngepel udah selesai, waktunya aku mau masak nih. Sebenarnya aku mau masak tempe orek aja, dan kebetulan juga aku lagi pengen banget masak tempe orek, jadi ya udah deh aku langsung aja ambil tempe, bawang merah, bawang putih, cabai, udah itu tinggal digoreng, langsung aja kita masak tempe oreknya. Karena menu tempe orek ini pas suami suka banget, jadi setiap minggu itu pasti ada menu tempe orek. Tapi ada kalanya kalau misalkan aku lagi males banget masak tempe orek, jadi kayak aku skip aja untuk masak yang lainnya. Tapi kadang suami juga nanyain juga, kok nggak masak tempe orek sih untuk minggu ini? Emang meal plan food prepnya nggak ada tempe orek gitu ya?
Karena saking sukanya pas suami suka sama tempe orek bikinan aku, jadi kadang dia tuh pengen banget di menu setiap minggunya itu pasti ada yang namanya tempe orek. Karena kalau misalkan dia makan tempe orek khusus di rumah mertua gitu ya, kadang dari dia juga kayak nggak suka karena satu kadang keasinan atau saat bikin juga kadang kecapnya terlalu banyak, jadi kayak manis banget dan dia juga nggak suka. Dan nggak tahu kenapa kok tempe orek bikinan aku dia suka banget, dan bahkan dia minta untuk meal plan setiap minggunya harus ada tempe orek. Ayam goreng ungkep sama tumis tahu toge, dan itu paling the best sellernya dia pengen banget. Atau untuk di hari Minggu pagi itu biasanya dia minta request sarapan paginya itu nasi goreng teri Medan. Pokoknya dia minta sampai nambah, bahkan kalau bikin itu harus yang banyak karena dia kayak saking enaknya dan cintanya sama masakan istrinya sendiri. Ini bukannya aku membangga-banggakan diri aku, tapi nggak tahu kenapa suami makin kesini makin betah di rumah karena aku juga sering masak. Karena untuk awal-awal nikah itu aku masak itu jarang banget, dan baru-baru ini untuk 2 tahun 3 tahun selama pernikahan itu aku baru yang namanya masak terus. Pokoknya setiap minggu itu harus ada meal plan atau harus ada budget challenge untuk permingguannya. Alhamdulillahnya setelah aku coba untuk budget challenge, untuk meal plan setiap minggunya tuh berbeda-beda gitu ya bun. Dan alhamdulillah kali ini itu goal untuk tidak jajan di luar atau nge-go food terus gitu ya bun, untuk kesehariannya atau untuk lauk pauknya untuk makanan gitu. Alhamdulillah Allah ada aja ngasih rezeki, dan Allah ada aja bisa mengatur keuangan kami. Jadi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, satu demi persatu apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan alhamdulillah tercapai juga. Dan ada beberapa goals yang untuk 2023 itu belum tercapai. Semoga di tahun 2024 tercapai semua yang tertunda, semoga dikabulkan. Dan penantian aku selama 5 tahun, bahkan ini mau masuk ke 6 tahun pernikahan, semoga yang disemogakan semoga terkabul, yaitu impian aku untuk mempunyai seorang keturunan yang cantik, yang ganteng, yang cerdas, yang fakih fitin, terus yang pengertian dan budi pengertian baik. Semoga terlaksana dan dikabulkan oleh Allah di tahun 2024. Oke, untuk cukup sekian dan terima kasih video kali ini. Mungkin dari kalian yang belum subscribe, aku minta tolong subscribe dulu ya, biar tahu siapa aku. Dan semoga teman-teman bisa terhibur dengan video aku dengan cara kalian subscribe dan like, comment, share ke teman-teman kalian. Terima kasih.